Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa rajin beribadah dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat. Ya, kalian nanti bisa saksikan penjelasan dari saya melalui slide yang akan saya tayangkan berikut ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, tujuan yang akan kita capai pada materi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dan mengomunikasikan kandungan dalil baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi yang terkait iman kepada malaikat dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang kedua, peserta didik membedakan nama-nama dan tugas malaikat dan menemukan fakta kondisi terkini kaitannya dalam meyakini adanya malaikat. Terus yang ketiga, peserta didik mengimplementasikan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang keempat, peserta didik menemukan hikmah iman kepada malaikat dan menceritakannya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya, coba kalian pada masing-masing ya, sudah paham apa itu malaikat belum ya? Kalian saya yakin sudah tahu lah, sudah sering mendengar apa itu nama malaikat ya. Terus siapa sih itu malaikat? Ya, udah ada yang tahu ya siapa itu malaikat. Kemudian apa itu tugas malaikat? Nah, pasti beberapa kalian sudah hafal apa itu tugas malaikat itu seperti apa. Yang ketiga, apa kita harus percaya sama malaikat? Ayo, sebagai umat muslim, apakah kita wajib untuk percaya sama malaikat? Nah, jawabannya akan kita sampaikan dan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, mari kita renungkan. Para malaikat itu merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Nah, mereka itu adalah makhluk gaib, artinya tidak nyata, tidak bisa dilihat secara mata telanjang, ya, secara kasat mata itu tidak bisa. Diciptakan dari cahaya atau nur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena malaikat itu diciptakan dari cahaya, maka mereka memiliki sifat yang sangat taat dalam menjalankan perintah Allah dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Tugas mereka itu adalah untuk beribadah dan berzikir kepada Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Ya, jadi karena kemuliaan mereka lah, mereka juga menyayangi kita atau menyukai kita yang sering melakukan hal-hal yang kebaikan dan bersikap mulia. Itu. Terus dalam surat Al-Anbiya ayat 11 Allah sudah berfirman yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsirun. Yang artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, dalam surat tersebut Allah sudah mengatakan, sudah berfirman bahwa malaikat itu selalu di sisi Allah, tidak merasa angkuh, ya, dan tidak merasa letih atau merasa capek dalam beribadah kepada Allah. Itu adalah malaikat. Masya Allah sekali ya. Terus siapa saja sih nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui? Tentunya kita sudah tahu semua ya kan. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini keberadaannya ya. Apa saja? Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israil, yang kelima malaikat Mungkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Rokib, yang kedelapan malaikat Atid,
9 malaikat Malik, dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Itulah ke-10 malaikat yang wajib kita ketahui, ya kan? Yang wajib kita imani dan percayai keberadaannya. Nah, tugas-tugasnya apa sih? Nah, silahkan nanti kalian per kelompok ya bisa mendiskusikan tugas apa saja dari masing-masing malaikat ini. Ya. Jadi tugas pertama dari kelompok adalah nanti bisa merumuskan atau mencatat tugas dari masing-masing malaikat. Itu ya. Oke. Saya lanjutkan pembahasannya yaitu tentang sifat-sifat malaikat. Tentunya malaikat itu mempunyai sifat yang sangat berbeda dari makhluk yang lainnya. Terutama untuk berbeda dengan manusia. Ya kan? Apa saja? Yang pertama, yaitu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat. Tuh. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Ya. Jadi malaikat itu bisa berubah-ubah wujudnya. Wujudnya apa saja ya sesuai kehendak Allah. Kan? Kalau menurut riwayat itu kadang-kadang malaikat Jibril bisa mendatangi Nabi Muhammad dalam bentuk manusia, dalam bentuk sahabatnya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tahu bahwa yang datang itu malaikat, kan? Terus yang ketiga yaitu malaikat tidak makan dan tidak minum. Itu perbedaan dengan manusia itu ya. Jadi malaikat itu tidak merasa lapar, tidak pernah merasa haus, jadi tidak membutuhkan makanan dan minuman. Terus malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jadi tidak ada gender malaikat perempuan, malaikat laki-laki, itu tidak ada. Ya. Sekali lagi, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Terus yang selanjutnya, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Setiap hari beribadah, setiap hari berzikir, ya tidak pernah letih dan tidak pernah mengeluh karena memang ditugaskan oleh Allah seperti itu. Ya kan? Terus selanjutnya yaitu malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Jadi kita bagi umat muslim harus senang-senang kalau ada majelis zikir kita datangi. Siapa tahu malaikat ada di situ. Jika malaikat ada di suatu majelis yang majelis zikir, kita berzikir, kita bisa diimani atau diamini doa-doa kita oleh malaikat, kan? Nah, selanjutnya ada perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Kalau persamaannya itu adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi memiliki perbedaan-perbedaan sendiri. Yang pertama diantaranya yaitu kalau malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, ya kalau jin diciptakan dari api, dan kalau manusia diciptakan dari tanah. Terus selanjutnya yaitu malaikat itu makhluk gaib, sama dengan jin, tapi kalau manusia itu makhluk yang nyata, bisa dilihat secara kasat mata. Yang ketiga, kalau malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Ya. Kalau jin maupun manusia, ya ada yang patuh, ada juga atau banyak juga yang enggak patuh kepada Allah. Itulah sifat jin dan manusia. Ya. Terus kalian selanjutnya perbedaan antara malaikat jin dan manusia bisa dilihat sendiri ya. Nanti bisa dicatat poin-poin yang penting dari perbedaan antara malaikat, jin maupun manusia. Itu ya. Terus pembahasan selanjutnya yaitu tentang perilaku beriman kepada malaikat. Bagaimana sih perilaku kita yang mencerminkan kita sudah percaya dan yakin kepada malaikat? Ya, tentunya harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sebagai contoh ya, ini yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilakunya yaitu selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah dan bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua, jika kita beriman kepada malaikat Mikail, maka kita bisa berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan yang halal. Terus, contoh perilaku dari beriman kepada malaikat Israfil, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Itulah. Nah, tugas
kelompok selanjutnya yaitu silakan nanti setiap kelompok berdiskusi ya, berdiskusi contoh perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beraktivitas di sekolah. Apa saja coba ya. Nanti setiap kelompok silahkan berdiskusi. Apa sih contoh perilaku yang bisa kita lakukan yang bisa mencerminkan kita beriman kepada malaikat dari masing-masing dari 10 malaikat itu ya. Nah, saya rasa penjelasan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya ya. Semoga apa yang saya sampaikan yang singkat ini bisa bermanfaat kalian dan bisa menambah wawasan kalian tentang iman kepada malaikat. Nah, saya harap kalian silahkan mengembangkan, mencari materi-materi yang lainnya terkait iman kepada malaikat ya, agar wawasan kalian bisa bertambah. Seperti itu ya. Untuk akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.